ini yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, setelah diluruskan niat, ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang keduanya adalah haji. Haji, ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Saya ulangi, ya. Ibadah haji, ya. Ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Ibu bapak saya ulangi, ibadah haji itu ibadah fisik. Ibadah apa? Fisik. Artinya tanpa bacaan sah. Saya ulangi, ibadah haji itu ibadah fisik sehingga tanpa bacaan sah. Beda ibadah solat. Kalau bapak tahiyat lalu baca doa ruku, salah. Bapak sujud baca tahiyat, salah. Bapak tumaknina lalu baca tahiyat, salah. Tapi ibadah haji bapak diam-diam saja, sah. Tidak ada kewajiban bahwa ketika melempar jumroh baca ini. Tidak ada kewajiban, semuanya sunnah. Bapak tawaf diam-diam saja, sah. Bapak haji, sa'i, diam-diam saja, sah. Wukuf di Arafah, diam-diam saja, sah. Sehingga mereka yang tidak punya bacaan, hafalan sama sekali, tidak usah cemas. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada yang pernah bilang sama saya, Ustadz, saya belum bisa naik haji Ustadz. Kenapa? Nabi bilang belum, ku hafal buku manasik Ustadz. Ku bilang, Pak, kalau mau ki tunggu sampai dihafal buku manasik, kandala kalau haji ki. Kenapa? Ibadah haji mau dihafal itu buku manasik. Saya saja yang sudah beberapa kali haji umroh belum ku hafal. Apalagi bapak-bapak yang sudah 50-60 tahun. Kusut nih kasetnya Pak. Susah menghafal. Bagi mereka yang mau menunaikan ibadah haji, Bu, yang ketawa serius kah ini? Betulkah kau dong? Jangan ketawa, serius. Bu, Pak, adik-adik, mau ibadah haji, kalau sudah hafal 3 hal, cocok nih, bajik nih. Apa itu? Yang pertama Al-Fatihah. Ada yang dah hafal Al-Fatihah? Keterlaluan kalau dah hafal Al-Fatihah. Yang kedua, syahadat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aman dan terkendali. Apa? Tawaf, baca saja Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Selesai persoalan. Apa pi? Sa'i, Rabbana atina fid dunya hasanah. Selesai persoalan. Iya minjo Pak. Kalau ini doa sudah dikabulkan, tidak ada lagi masalah. Selamat ki di dunia, selamat ki di akhirat. Aman nih. Mau ki sembahyang, salah satu syarat yang wajib dibaca ketika sholat hanya Al-Fatihah. Sembahyang kita tanpa kul-kul sah. Sudah jelas? Jadi tidak usah mau hafal itu buku manasik, nggak bisa kita hafal Pak. Jadi ibadah haji adalah ibadah fisik. Sehingga mereka yang tidak punya hafalan tidak usah cemas. Mereka yang tidak hafal doa tawaf pertama tidak usah cemas. Tidak hafal sa'i pertama tidak usah cemas. Allah Maha Bijaksana. Cuma beda tong itu pahalana punya niat dibaca-baca daripada diam-diam saja. Iya. Tapi jangan cemas, jangan sampai bilang tidak ada ini doaku bela, tidak ada ini diterima. Tidak, Allah Maha Bijaksana. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, setelah diluruskan niat. Nah sekarang hal yang perlu kita ketahui, kan ini mau pergi haji. Semua ibadah itu haji, umroh, zakat, sedekah, semua ada balasannya, semua ada hadiah dari Allah. Ini juga acara ini ada hadiah dari Harian Fajar. Ya toh, jago ini Harian Fajar ini. Satu-satunya koran bikin manasik akbar. Wah, luar biasa. Ya. Pertama, keutamaan haji dan umroh. Pertama,
dikabulkan segala doa-doanya. Yang kedua, diampuni segala dosa-dosanya. Saya tanya Ki, berapa kita bayar pergi haji? Kalau haji pemerintah kurang lebih 40 juta, haji plus kurang lebih 65 juta. Bapak keluarkan uang kurang lebih 50 sampai 60 juta, Allah kasih jaminan diampuni semua dosa-dosamu, saya kabulkan semua doamu. Bapak beli mobil DP 50 juta, tidak ada jaminan masuk surga. DP rumah 60 juta, tidak ada jaminan dari Allah dikabulkan semua doa-doanya. Tapi dengan menunaikan ibadah haji, dikabulkan segala keinginannya dan diampuni dosa-dosanya. Beli mobil Pak, bisa jadi dapat dosa. Bagaimana caranya? Dipakai selingkuh, habis. Iya toh? Beli motor DP misalnya kasih, bisa jadi bikin dosa. Kenapa? Dipakai pergi karaoke, dipakai main biliar, dosa na bagapa Pak. Tapi menunaikan ibadah haji dengan uang yang dikembalikan, insya Allah dua jaminannya: diampuni semua dosa-dosanya, dikabulkan segala keinginannya. Dan demi Allah, sampai detik ini tidak ada orang pulang tanah suci jadi miskin. Ada kita lihat tetangga tak miskin setelah pulang tanah suci? Ada, bohong Ki kalau bilang Ki ada. Allah malah kembalikan rezekinya. Allah pasti bayar segala keinginan, segala yang dikeluarkan di tanah suci. Yang penting luruskan niat. Nah ibu bapak yang saya muliakan, berkaitan dengan ibadah keutamaan haji dan umroh ini, pertama dikabulkan segala doa-doanya, yang kedua diampuni segala dosa-dosanya. Maka dua hal yang mutlak harus kita lakukan. Berapa ibu? Berapa Pak? Kenapa lebih lambat suaranya bapak-bapak dari ibu-ibu? Berapa Pak? Mantap. Ibu berapa? Istri dua. Apanya dua? Dua hal yang perlu kita perbanyak di tanah suci. Apa itu? Yang pertama, perbanyak berdoa. Ustadz, tidak ada ku hafal doa, kasih yang ini Ustadz. Doa bukan menghafal. Saya ulangi, banyak biasa jamaah berdoanya bukan meminta kepada Allah, tetapi membaca buku. Berdoa tidak harus baca buku, berdoa tidak harus bahasa Arab, berdoa tidak harus pakai bahasa Al-Quran. Disunnahkan memang pakai bahasa Al-Quran, tapi Nabi jelaskan kalau kau mau berdoa memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa Bugis, Wat Dimato. Bahasa Mangkasara, Kulenji. Bahasa Jawa, Monggo. Bahasa Belanda, Perdomes. Bahasa Inggris, Punaupa. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, setengah mati maki tawa, pakai doa bahasa Arab. Nabi bilang malaikat, "Weh Das'at, apa maksudmu? Kau minta jodoh, nak kau minta hujan itu dong." Apa? Karena dia tidak tahu apa dia baca. Tidak, belum lagi kalau salah ucap, belum lagi kalau salah tajwid. Coba contoh paling sederhana, qalbu dengan kalbu, wah beda itu. Qalbu hati, kalbu anjing. Coba bayangkan Pak. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab. Silakan berdoa sesuai dengan bahasa ibu. Moki kalau kita yang bahasa orang Endreka, mak bicara Endreka maki, jadi manto. Jadi ketika kita berdoa, boleh berdoa begini ketika tawaf. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah ya Allah. Boleh, itu paling gampang. Paling gampang, ya serius kayak ini Pak, dia ketawa bila tahu ya nggak? Kalau bahasanya paling gampang, Bu bilang maki saja, ya Tuhan, Kau tahu mi apa yang ku mau, kasih mak. Selesai Pak, selesai. Bahkan diajarkan juga doa begini. Ya Allah, saya mohon seperti yang apa yang dimohonkan oleh Rasulmu. Saya mohon kepadamu, hindarkanlah sesuatu seperti yang pernah dihindarkan dan dimohonkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Makanya ketika sampai di sana Pak, merugilah orang yang tidak memperbanyak doa.
Lalu doa apa yang paling bagus kita minta? Tergantung hajat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usianya 60-70 tahun, anak sudah mulai pada besar, mintalah doa supaya kita menghadapi sakaratil maut dengan tenang. Kalau 70 tahun mi umur tajam, maki lagi minta istri. Lobet mi. Kajaitong gitu. Semangat kurang tenaga kuat, semangat tinggi tenaga kurang. Lobet mi teak magi pak. Ibu-ibu juga yang sudah usianya 60 tahun, jangan maki lagi minta kecantikan. Kabiar bagaimana mau minta cantik keriput mi. Ya magi kan ya tong itu bene-bene biasa kajili-jili. 65 mi umurnya maki tongin masih kawat gigi. Pacce tobe lah. Eh, 65 mi umurnya nakawa miseng gigi dah. Nakasih tongi berlian. Ku bilang hati-hati kibu nak curi orang gigi tak. Ada anak muda lagi kuliah. Ini ada anak-anak yang pergi kuliah. Doalah supaya Allah memberikan kemudahan menuntut ilmu dan kemudahan mendapatkan kerja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sampai detik ini belum punya keturunan, mintalah keturunan sesuai kebutuhan. Jangan minta sesuai kebutuhannya Ustaz. Kadang-kadang kala orang berdoa itu minta dipimpin sama Ustaz, belum tentu sama kebutuhan tak. Belum tentu. Misalnya pembimbing anak muda, tentu dia bilang, ya Allah berikanlah kami jodoh. Nah bilang bapak di belakang, amin. Nah ada tombi istrinya dia bilang juga, amin. Artinya ibu izinkan kawin lagi. Begitu pula tanda suci dikabulkan Allah doanya. Betul-betul langsung kawin. Dia bilang si istrinya, kenapa kau kawin lagi? Nah bilang malaikat, nah kau aminkan. Bu, Pak, saya setiap membawa jamaah, ketika berdoa, saya pimpin dulu berzikir. Sama-sama kita zikir. Tapi ketika sudah mau meminta hajatnya masing-masing, silahkan minta sesuai keinginan tak. Belum tentu sama yang kita mau. Pertama, perbanyak berdoa. Yang kedua, perbanyak bertobat. Bagaimana cara bertobat di sana Ustaz? Satu, perbanyak tobat lisan. Tobat dengan cara lisan. Bagaimana caranya? Memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang itu Ustaz, boleh yang paling pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Masih panjang, boleh yang paling pendek. Astaga, astaga. Nggak boleh, manja itu manja. Nggak ada artinya itu astaga, nggak boleh, nggak ada artinya. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mau lebih bagus? Coba ketika tawaf, perbanyak istighfar dengan kalimat yang lebih syahdu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Tobat bilisan, perbanyak istighfar Pak. Dan ketika Bapak salah, ketika ada cobaan, jangan cari kambing hitam. Jangan salahkan orang, tapi langsung istighfar. Biasanya kita ini yang haji plus, mentang-mentang kaya, beli paket plus, semuanya mau plus. Beda bos. Kalau pergi tur ke Singapura, tidak ada setan di situ. Nah bilang setan, biar tidak digoda tergoda gitu. Tapi haji pasti ada godaan setan, berusaha menyesatkan kita, sehingga orang banyak dicoba ketika menunaikan ibadah haji. Dan ketika ada nyasar, ada yang tidak bisa makan, ada yang macam-macam siksaannya, jangan curang. Apa ini travel? Tidak enak ini, tidak profesional. Bukan tidak profesional, Bapak ditegur oleh Allah. Jangan langsung salahkan orang. Lebih baik, astagfirullah, ini bagian dari mencuci diri saya.
Ada yang bilang, Ustaz, itu tahu Pak Bottoro selingkuh terus kerjanya di tanah air. Ngapa tahu sampai tanah suci tidak ada cobaannya, sehat-sehat haji. Rajin nak pergi pasar tahu. Oh, jangan salah paham. Nah bilang, ada itu Ustaz, saya sampai di sana sakit terus, kasihan, setengah mati, pusing apa. Oh, hati-hati. Memang ada orang Pak pergi di sana, bajingan di sini sampai di sana, tidak ada apa-apa, pulang tidak bersih. Kenapa? Pak Bottoro, tukang judi, pesina, sampai di sana tidak ada cobaannya. Itu namanya bahasa Perancisnya tidak dibati-bati. Tidak diurus nih. Jadi tidak usah bingung. Itu tahu koruptor, uang nyata-nyata uang korupsi nak pakai pergi haji, si haji tahu. Dalam hati tak mau saja, oh tidak dibati-bati itu. Tidak usah. Yang bagus Bapak Ibu sekalian, kita bawa pakaian kotor ke tanah suci, sampai di sana dibersihkan, di laundry, disetrika, pulang bersih. Alangkah ruginya kita Pak, pergi bawa pakaian kotor, pulang lagi bawa pakaian kotor. Ya? Perbanyak istighfar. Pertama, tobat bilisan. Tiba-tiba nyasar, tidak usah cari kambing hitam, istighfar saja. Saya pernah alami Pak, waktu haji pertama. Saya sombong Pak, karena saya ini ustadz, tinggi sekolahku, masih muda. Saya pergi di sana sampai di Mina, aku bilang, nyasar. Rugi-rugi saya ustadz tinggi sekolah kalau saya nyasar. Begitu sampai di Mina Pak, 4 jam saya nyasar. Mau meletus betisku tidak aku dapat. Setiap saya bertanya tidak ada yang tahu. Jadi besok-besok kalau nyasar tidak tahu bahasa Arab, bilang saja, Tuan, ihdinas siratal mustaqim. Itu bahasa Arab itu. Tunjukilah saya jalan yang lurus. Syekh. Panggil orang Arab kalau tuan kan Syekh. Ya Syekh. Ihdinas siratal mustaqim. Ada tahu itu. Oh, saudaraku salah. Baik Bapak yang saya muliakan, ketika saya nyasar 4 jam Pak. Bahkan saya sampai nyasar di penyembelihan binatang. Saya sudah mau menangis. Langsung saya ingat, oh saya takabur tadi. Langsung saya cari arah kiblat, saya sholat di tempat itu, sholat sunat taubat. Selesai, beberapa saat kemudian saya dapat jalan yang pulang. Baru bilang, Kak, ini tadi ku tanpa kita putar-putar. Makanya ketika ada cobaan, ketika ada kendala, ada masalah, istighfar, langsung minta ampun kepada Allah. Yang kedua, tobat. Setelah pertama tobat bilisan, yang kedua tobat dengan cara sholat sunat taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud, syaratnya harus sudah tidur. Kalau sholat taubat, kapan saja. Yang penting bukan waktu haram. Berapa rakaat Ustaz? 2 sampai dengan 6. Artinya boleh 2 rakaat Pak, boleh juga 4 rakaat, boleh juga 6. Sholat taubat. Apa niatnya? Nah ini yang biasa, tidak sholat gara-gara niat. Pernah ada anak muda masuk masjid Pak, begitu sampai di masjid, Allah, ulang lagi, Allah, ulang lagi, Allah, ulang lagi, sekalinya langsung duduk, tidak jadi sembahyang. Saya pergi dekati, nak muda, kenapa tidak jadi sholat? Nak bilang, kulupa usallina Ustaz. Tidak harus usolli Pak, mau sholat sunat taubat, kalau mau bahasa Arabnya usolli sunatal taubat rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak hafal itu, tidak usah bahasa Arab. Menghadap kiblat saja, menghadap ke Baitullah, hadap kiblat, berdiri tegak, baru bilang maki dalam hati, Tuhan sampai sunat taubat kayak ini nah, Allahu Akbar. Boleh. Serius Pak, boleh Bu, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Serius kayak ini. Coba lihat. Nanti kalau sampai kita nasuci dia orang Arab. Lihat orang Arab. Begitu dia masuk masjid, berdiri, langsung takbir. Tidak ada kesempatan baca usalli. Kita akan lama. Berdiri dulu. Usalli. Apa salli? Iya toh? Nah, namanya sholat sunat taubat. Apa bacaannya Ustaz? Baca doa iftitah, bagus. Tidak baca doa iftitah, sah. Selesai baca Al-Fatihah, membaca surah pendek, bagus.
tidak baca surah pendek, sah. Jelas? Lalu kapan tobatnya Ustaz? Ketika sujud terakhir. Hadis Qudsi jelaskan, sedekat-dekat aku dengan hambaku, kata Allah, sedekat-dekat aku dengan hambaku ketika dia sujud, maka banyaklah meminta pada saat sujud. Sujud terakhir. Dengan catatan, jangan diucapkan. Dalam hati saja. Kalau diucapkan, batal. Misalnya toh, anggaplah ini dalam hati buah, anggaplah. Karena kalau ku jelaskan ki dalam hati, pasti tidak mengerti ki. Jadi anggap bisa aja dalam hati. Nah, sujud. Bila maki begini, ya Allah, ampuni dosa dan kesalahanku. Kemarin, waktu saya belum pulang ke sini, saya pegang tangannya sekretarisku. Nah, pegang nggak juga. Akhirnya baku pegang-pegang. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dan yang lebih penting dari itu, sampaikan kepada Allah, yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kesanggupan, kemampuan tidak mengulang. Karena kadangkala ada orang Pak, taubat di waktu tanah suci, pulang dari tanah suci, nah ulang lagi. Ada kan begitu? Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Kalau diulang, namanya tobat, bukan tobat sambal, tobat ibu hamil. Coba lihat ibu hamil kalau melahirkan, tobat-tobat itu. Tobat mah Pak, ampun Pak, terakhir ini Pak, tidak mau Pak lagi. Ampun Pak, tidak mau Pak lagi Pak. Sekali dah 5 bulan kemudian, mat kampus sih. Padahal sudah ngampung-ngampung. Jangan sampai pulang tanah suci tobatnya tobat ibu hamil. Nah, ibu bapak yang saya muliakan. Nah, berikutnya. Nah, ini sudah masuk rangkaian ibadah. Ihram. Ya, ihram. Pakaian ihram ini adalah pakaian yang wajib dilakukan ketika kita mau haji atau umroh, pada saat mau tawaf. Ya. Nah, ini definisinya, tapi kita bukan di kelas ini, jadi tidak perlu kita hafal ini definisinya. Jamaki hafal ki. Nah, sekarang ihram ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji umroh. Ya, ini perlu diperhatikan. Nah, bagaimana cara berpakaian ihram? Saya contohkan, Tabe. Kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki dia berada pakai 2 lembar. Ini pakaian ihram, ya. Pakaian ihram laki-laki. Bagaimana cara pakainya? Tolong perhatikan, tolong diperhatikan. Ya. Nih, yang dibawa dulu. Lalu bagaimana cara pakainya? Itu ketika bapak mau pakai kasih begini, memang nikah kita. Jangan ketawa Mbak, enggak main-main ini. Pak, serius ini. Jadi ketika mau pakai ihram kasih begini kaki. Ya. Lalu pakai. Seperti ketika memakai sarung atau handuk. Nah, kenapa dikasih begini? Supaya bapak melangkahnya bagus. Kalau dia melangkah lalu begini, yakin maki pasti jalan ki begini. Itu tujuannya. Jadi kasih coba susah minta buka ya. Jadi buka memang dulu. Lalu boleh memakai ikat pinggang. Kalau paniti berbeda pendapat ulama. Kalau ulama Mesir, Turki boleh, tapi ulama Asia umumnya seperti Indonesia, Malaysia dan Saudi itu tidak boleh. Lebih baik pakai ikat pinggang. Ah, kalau dibilang ikat pinggang ada jahitannya Ustaz, pakai tali rapiah. Penting ini Pak, diikat baik-baik. Kenapa? Karena tidak ada celana di dalam itu. Tuk guruki. Pada hari itu sampai, pada hari itu jatuh, pada hari itu juga jatuh sampai di Indonesia. Nah, SMS teman, nah bilang oh jatuh ihramnya. Hati-hati. Ya. Nah, kemudian di atasnya ya. Oke.
lipat. Nah, pakai ikat pinggang. Lalu ini ya. Baju, ini sarung, ini yang kedua. Dia begini cara pakainya, Pak. Selipkan di sini. Ya, selipkan atau di tali rapia. Lalu kasih naik ke sini. Selesai. Ya. Begini caranya. Selesai. Pada saat berihram, ini ada larang-larang, nanti dijelaskan lagi. Nah, ketika kita tawaf, sa'i sunnah begini, harus begini. Kanan kelihatan. Ya, ketika kita sa'i dan tawaf, bapak-bapak. Ketika sholat, misalnya lagi tawaf, tiba-tiba masuk waktu sholat berjamaah, maka ini ditutup. Segini. Susah Ustaz, jatuh-jatuh. Kalau jatuh kasih baik sedek. Jatuh lagi kasih baik lagi. Susah kan mah. Tidak ada persoalan. Boleh orang gerak ketika sholat, ketika bukan gerakan yang disengaja dibikin-bikin. Bahkan besok-besok Bapak sampai di tanah suci, jangan heran ada orang Arab sholat, nah ambil tisunya baru nak buka Ustaz. Kantong lagi. Banyak Pak. Ada juga naik tanah orang Arab, dia lagi sholat, nah gendong anaknya Pak. Lagi sholat, dia gendong anaknya. Begitu ruku, dia masih gendong. Begitu mau sujud, nah simpan dulu anaknya. Baru sujud, sudah itu nah ambil lagi. Boleh, selama tidak membelakangi kiblat, sah. Jelas? Nah, bagaimana ibu-ibu ihram? Kalau ibu-ibu ihram, tidak ada pakaian khususnya. Yang penting sunnah warna putih. Ya, ini pakaian ihramnya ibu-ibu seperti pakaian sholat. Tidak ada bilang dikasih pisau begini, tidak. Ya, pakaian sholat seperti yang ibu pakai selama setiap sholat, itulah pakaian ihram. Ya, nah sudah. Kita lihat lagi. Buka dulu ini bu, buka dulu. Ya, tabe. Nah, ihram. Nah sekarang kita lihat sebelum berihram. Apa yang perlu dilakukan sebelum ihram? Ini penting ibu, penting. Ya. Nah, pertama mencukur atau memotong kuku atau memotong kumis atau memotong bulu ketek. Ini bilang bulu ketek. Bulu ketiak dan bulu alena beliau. Serius Pak. Jadi bapak-bapak sebelum pakaian ihram cukur kumis. Kuku dipotong. Kemudian cukur bulu ketiak. Jangki cabui karena agak susah kalau dicabu Pak. Biasa keluar air mata. Kemudian bulu alena beliau. Sunnah. Artinya kalau dilakukan ini jauh beda pahalanya daripada yang tidak melakukan. Tidak dilakukan ini tetap sah, tetapi nilainya kurang. Ya, berikutnya. Ya. Mandi jika tidak mungkin tidak mengapa. Artinya boleh tidak mandi, tapi kalau mandi lebih bagus lagi kalau mau ihram. Nah, bagaimana cara mandi? Tentu beda dengan mandi yang biasa. Sunnah wudu dulu. Kalau bapak sudah mau pakaian ihram, sunnah wudu dulu. Sudah wudu seperti biasa, semua ada doanya kan ketika wudu. Ya Allah, basuh jari-jarinya. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah dilakukan oleh jari-jari tangan saya. Apa jari-jari dosanya? Dosa-dosa kopi. Yang jari-jari sedikit kopi. Ya Allah, basuh mulut. Ya Allah, gugurkanlah dosa yang telah dilakukan mulut saya. Hai ibu-ibu, panggosip. Ya Allah, gugurkan dosa yang telah dilakukan mata saya. Intip. Dan seterusnya. Mandi. Setelah wudhu selesai, maka jangan dibasuh kaki. Cukup sampai telinga. Selesai itu masuk di kamar mandi. Lalu menghadap kiblat. Saya niat mandi sunnah ihram lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, baru seluruh anggota tubuh. Ustaz, bagaimana kalau di hotel Ustaz? Tidak ada timba. Yang ada showernya, itu yang jatuh-jatuh dari atas. Gampang Pak, kasih begini saja. 1, 2, selesai persoalan Pak. Betul? Cuma hati-hati.
Ya, di hotel orang sana di Makkah Madinah itu ada air panas. Siapa tahu salah putar. Wah, dari atas tiba-tiba nak putar kasih merah. Oh, benar. Dan dia tidak sadar, lari keluar. Weh, panas. Kacinikan ngasih, mina boleh sadar kok Pak. Ini berarti banyak dosanya, suka kasih lihat-lihat barang-barang ini Pak. Jadi bagaimana caranya? Jangan langsung siram badan. Tes dulu tangan. Cocok ini. Sesuaikan kondisi. Ya, kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, baru seluruh anggota tubuh. Ya, pakai seluruh anggota tubuh. Sunnah pakai shampoo. Sunnah pakai sikat gigi. Sunnah pakai sabun. Cuma kalau rumah misalnya hotel-hotel mewah, hati-hati Ki. Kalau biasa misalnya Haji Plus biasa itu salah pakai Ki. Saya punya pengalaman dulu di rumah orang kaya. Masuk kak mandi, pulang aku bilang, Haji kenapa itu sampo tak tidak mau basah, tidak mau berbusa-busa. Nah bilang, yang mana kita pakai Pak Ustaz? Saya bilang, itu yang warna hijau. Nah bilang, la ilaha illallah, pembersih lantai itu Pak Ustaz. Saya bilang, pantas gatal. Jadi hati-hati gitu. Ya. Nah. Ya, mandi sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Ya, mandi sunnah. Artinya boleh tidak mandi. Misalnya Ustaz kita demam, nah mau pergi ini Pak Ustaz. Mau mandi tambah sakit. Boleh tidak mandi. Tapi tetap wajib wudu. Bagaimana kalau tidak bisa juga wudu? Bertayamum. Bagaimana cara tayamum? Nanti ada pembimbing yang ngajar kita. Ya. Nah, sekarang berikutnya bagi laki-laki menanggalkan pakaian yang berjahit. Artinya bagi laki-laki ketika berihram tidak boleh memakai pakaian sama sekali kecuali 2 pakaian ihram. Ya, celana dalam tidak boleh, baju dalam tidak boleh, topi, songkok tidak boleh, kaos kaki tidak boleh, sepatu tidak boleh kecuali kain ihram. Ya, pernah ada jamaah selesai kodon tawaf, selesai ternyata baru dia ingat, pakai kapalit celana dalam. Saya bilang ulang lagi. Ya. Kemudian bagi wanita melepas niqab, artinya patutup ini, patutup semua kaos tangan, ya itu dibuka, nggak boleh ya. Nah berikutnya setelah mandi bagi laki-laki memakai wangi-wangian. Laki-laki setelah mandi, bukan setelah ihram. Jadi bapak kalau mau pakai wangi-wangian sebelum pakai ihram. Ya, pakai apa yang perlu kita pakai Pak? Apa yang paling penting kita pakai? Nih, jangan sampai bau Pak. Karena orang tawaf itu berkeringat. Satu kali cium orang itu Pak, setiap ketemu nanti kalau pulang kita tanah air pasti nak bilang sakulun udah belum. Padahal kebetulan kita lupa pakai tawas waktu itu. Batu ajaib. Ya. Nah berikutnya ini yang penting, coba diperhatikan. Wangi-wangian di badan. Di badan, bukan di pakaian ihram. Ya, bapak kalau mau pakai parfum boleh, pakai minyak-minyak boleh di badan, tapi tidak boleh di pakaian ihram. Nah, berikutnya bagi wanita memakai wangi-wangian yang tidak terlalu mencolok atau menyengat boleh. Jangan pakai parfum yang terlalu menyengat, tapi sebenarnya tergantung niat. Kalau niat tak mau menggoda jamaah laki-laki biar tidak menyengat tetap berdosa. Ya, jangan niat untuk menggoda. Nah, ibu bapak, ini penting. Ini perhatikan. Larangan saat ihram. Pertama, tidak boleh memotong dan mencabut rambut, memotong kuku, menggaruk sampai kulit terlepas atau mengeluarkan darah. Tidak boleh. Jadi jangan sampai kita sudah pakaian ihram lalu kita gigit-gigit kuku tak. Ini tidak kupotong tawas tas, ku gigit-gigit. Batal. Apalagi pakai sisir. Boleh pakai sisir, yang penting yakin tidak ada rambut yang jatuh. Ya,
Bagaimana caranya Ustaz? Makanya ndak usah pakai sisir. Bapak-bapak jangan ya. Kemudian apalagi menggaruk. Dia garuk badannya sampai terkelupas, keluar darah, kena dam. Nah, berapa nilai damnya nanti tanya sama pembimbingnya. Ada pembimbing hajinya nanti, ada umroh. Nah, kalau misalnya kita gatal badan, jangan digaruk begini. Capu-capu bawah nih Pak. Gatalnya. Nah, itu ya. Berikutnya, apalagi yang tidak boleh? Tidak boleh memakai parfum. Tadi boleh karena belum memakai ihram. Kalau sudah memakai ihram, tidak boleh memakai parfum. Kapan dia pakai parfum? Kena dam. Yang berikutnya, sorry. Ya. Ada kesalahan. Ya. Ya, ini lagi tidak boleh bermake up. Bagi perempuan, mana itu make up? Gencung. Nih. Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada wangi-wangian di situ. Ada tuh itu pernah aku bawa tanah suci Pak, masya Allah, kayak artis. Selalu beda bajunya. Hari pertama lain, hari kedua lain misalnya, palsu semua. Kan perempuan sekarang banyak yang hidup dalam kepalsuan. Kan bulu mata panjang palsu, gigi, rambut panjang palsu. Ini juga palsu, pantak gabus, wah palsu semua. Dalam kepalsuan ya, tidak boleh. Kemudian tidak boleh berburu atau membantu berburu. Ini pasti nih, masa kita mau pergi berburu binatang? Tidak boleh membunuh binatang. Nah, misalnya ada lalat, bapak lagi pakaian ihram, tiba-tiba itu lalat mati, kena dam. Ya, makanya hati-hati. Jadi kalau nak gigi nyamuk jangan pukul gigi, tiup saja. Ya, nah dam itu denda. Dendanya bagaimana tergantung pelanggaran yang dilakukan. Nah, bagaimana tingkat-tingkat dendanya itu ada di daftar. Ustadz juga kurang hafal semua itu. Tidak sama Pak. Ketika bapak bayar dam, misalnya tidak mabit, beda ketika mencabut rambut. Itu ada ukurannya. Ada 1 muk, ada 1 liter, ada puasa, ada yang bayar potong sapi dan lain sebagainya. Itu nanti ditanya di pembimbingnya. Kemudian pria tidak boleh memakai penutup kepala, memakai pakaian berjahit, dan memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Boleh pakai sepatu, boleh, dengan catatan sepatunya robek di depannya supaya kelihatan jari-jarinya. Dan robek juga di sini supaya kelihatan mata kakinya. Daripada sepatu kita robek-robek, lebih baik kita pakai sandal robek. Ada itu sandal ya? Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya banyak kesalahan kita jamaah. Pergi sana banyak sekali barang dia bawa. Tidak usah banyak barang bawa Pak. Kenapa? Ada semua di sana. Bawa pakaian ihram 2 memang. Berapa tebalnya? Penuhi koper. Lebih baik sampai pakai di sana baru beli pakaian ihram. Kalau kita sampainya di Madinah. Tapi kalau kita mikatnya di pesawat, maka harus dibawa ihram karena tidak ada penjual ihram di pesawat. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, hal yang boleh dilakukan ketika kita berihram. 1, memakai jam tangan. Ibu, Bapak, ketika ihram boleh pakai jam tangan. Boleh. Yang berikutnya, memakai earphone. Itu yang di telinga. Boleh. Ya, yang berikutnya memakai perhiasan, anting, kalung bagi wanita. Ya, dengan catatan bagi bapak-bapak, tolong Pak, emas sampai sekarang ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Dalam wilayah fikih, sesuatu seperti ini namanya subhat. Sesuatu yang subhat kata Nabi kau tinggalkan. Artinya apa? Selama di tanah suci kalau bisa jangan pakai emas. Bisa jadi siapa tahu di situ betul-betul haram, keputusan akhirat haram. Gara-gara kita pakai cincin semua doa-doa tak tidak dikabulkan Allah. Bagaimana kalau perempuan? Boleh. Bagaimana kalau emas palsu? Boleh. Tapi kenapa kita pakai kalau palsu ji? Kamu sekali dibilang emas ya. Ustaz bagaimana kalau digigit? Kurang bugis biasa kalau kaya giginan nak kasih emas. Bagaimana itu terlanjur mijama ki buka gigita karena susah ki makan nanti. Nah, Bapak Ibu saya muliakan, memakai sabuk, ikat pinggang boleh. Memakai kacamata,
Boleh. Kemudian bernaung di bawah payung, boleh. Bapak misalnya lagi karena panas ketika wukuf, boleh pakai payung. Ya. Kemudian berada di dalam kendaraan, boleh. Besok-besok Bapak ke tanah suci, ada itu sebagian mazhab Islam, biar di atas mobil tidak mau. Yang di atas mobilnya ada kapnya. Kenapa? Karena dia pikir itu menutupi kepalanya. Jadi dia pakai mobil yang tidak ada kapnya. Coba kita bisa besok lihat itu, ada itu ya mobil yang tidak ada kapnya, mereka duduk di atas. Kalau kita boleh, silakan, ya. Nah, berikutnya boleh mandi, boleh buang air besar, boleh menukar pakaian ihram. Nah, ini yang penting. Ini coba lihat. Ketika mandi, Bapak ketika mandi selama misalnya kita dari Madinah. Dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 4 jam sampai 5 jam. Ya. Nah, sepanjang perjalanan misalnya kentut atau sepanjang perjalanan sampai di hotel tiba-tiba mau mencret, boleh. Masuk ke toilet, buang air besar, boleh. Dengan catatan ketika membasuh jangan pakai sabun. Ya. Bagaimana ketika mandi? Boleh mandi dengan catatan jangan pakai sabun. Kalau bisa, kalau mau mandi jangan membasuh rambut. Kenapa? Karena ketika kita mandi mencuci rambut kepala biasanya gugur rambut. Nah, boleh enggak ganti ihram? Boleh. Misalnya ibu-ibu 4 jam 5 jam perjalanan, kita merasa kotor ini celanaku, celana dalamku kayaknya tadi ada tetes air kencing. Boleh diganti pakaian ihram. Bapak-bapak juga boleh ganti pakaian ihramnya. Ya. Bagaimana caranya Ustaz? Ganti ihram nak kelihatan aurat? Boleh. Yang tidak boleh kalau bapak ganti ihram di depannya orang lain. Terbuka, ya. Kalau di dalam kamar silahkan. Nah, ini yang penting. Tips agar tidak tersesat. Hafalkan lokasi hotel. Lihat baik-baik. Kalau perlu foto, kan semua ada handphone tato. Foto itu baik-baik. Jangan sampai seperti yang katakan tadi Pancu. Seraton Nabila Soeharto. Wow, beda sekali itu Pak. Kemudian catat nomor telepon atau alamat hotel dan bawa saat meninggalkan hotel. Ini Pak, ibu-ibu, begitu sampai biasanya dikasih kita kartu-kartu namanya itu hotel. Bawa itu kemana-mana. Ya, begitu nyasar kasih saja orang Arab petugas haji, saya mau ke sini. Ya. Kemudian berangkat dengan rombongan. Jangan pergi sendiri-sendiri. Jangan sampai kita pikir saya 2 kali mau umroh, Anda mungkin saya tidak lihat. Takabur, nyasar. Ya. Jangan juga seperti ada bapak-bapak janjian sama istrinya. Dia bilang tunggu Kak di pintu ini nah, di tiang ini. Jangan kau pindah-pindah. Ini kasihan istrinya, istri yang taat. Tidak pindah-pindah betul, di situ dikasih menunggu. Begitu selesai tawaf suaminya, pingin cari di mana makundrai kecelakaan ini sarba. Dia sumpah istrinya, mana ini sesuruh tunggu di sini sekalinya ketemu dia bilang, "Nah, kusuruh kau tunggu di sini, kenapa kau lain tempat?" Dia bilang, "Enggak pernah kau pindah-pindah." Padahal tiang yang sama semua di sana, Pak. Dia yang goblok, istrinya marah-marahi. Ya. Berikutnya, bila terpisah dari rombongan, ikutlah dengan rombongan jamaah Republik Indonesia yang lain. Bagaimana caranya dilihat rombongan orang Indonesia? Kan kentara Pak. Kalau orang Arab kan tinggi-tinggi mancung hidungnya. Kalau kita kan juga agak mancung ke dalam. Ya, ikut saja dan ada baju seragam. Itulah bagusnya Bapak Ibu sekalian. Setiap pergi ke masjid bawa identitas. Ya, siapa tahu pingsan orang bisa dapat. Kalau orang pingsan kan tidak bisa ngomong, dia bilang saya menginap di sini. Tidak bisa, jadi orang yang lihat ya. Nah, berikutnya cari petugas haji, bawa tanda pengenal. Jamaah yang lansia lebih baik didampingi oleh yang lebih muda. Ini adik-adik yang lebih muda. Kalau pergi ke tanah suci, sendiri tidak ada orang tua kita temani, ambil orang tua. Ambil orang tua, urus. Niatkan, ya Allah saya niat urus ini saya perlakukan sebagai orang tuaku. Insya Allah berkah hidupnya. Insya Allah berkah. Ya. Nah, tips masuk masjid. Masuk masjid agar tidak tersesat. Pertama, datang ke masjid minimal 30 menit sebelum waktu sholat. Ya. Ini kalau biasa dekat hotel, biasa haji plus. Tapi kalau haji pemerintah kan biasa agak lebih jauh. Nah, lebih awal lagi. Tapi biasanya malah alhamdulillah jamaah haji Indonesia kalau pergi ke sholat duhur sudah pergi sholat isya dan pulang. Karena daripada pulang ke sana jalan kaki jauh, tak biasa 7 kilo, tinggallah di masjid. Boleh ya. Cuma yang susah tiba-tiba mau buang air besar, ada di toilet. Ibu tolong ketika jalan jangan biasakan sendiri. Apalagi yang masih muda-muda.
Ya, kalau tua-tua maki bu, ndak ada yang mau culik ki. Aman begitu ya. Ya. Ya, ini ketika masuk masjid, Bapak Ibu sekalian, semua masjid itu ada nomornya, ada namanya. Jadi hafal baik-baik. Jadi setiap kita lihat nomor sekian, nomor 85, nomor 88, ada semua nomornya, ya. Hafal baik-baik itu. Berikutnya bawa kantong kain untuk menyimpan alas kaki atau payung dan lain sebagainya. Ada biasa dibagikan kan? Nah, bawa itu untuk apa? Kalau kita simpan alas kaki kita, sendal kita di luar, keluar ki susah. Susah didapat. Kemudian ada yang penting juga, ketika keluar dari masjid, Bapak mau pakai sendal, jangan pakai di depan pintu. Begitu Bapak mau pakai, pakai, tabrak orang. Jadi jauh-jauh pakai dari pintu. Keluar ki agak jauh 2-3 meter, baru pakai sendal. Jangan di depan pintu, dia dorong ke orang. Ya. Kemudian kalau hilang sendal, siang-siang hilang sendal, jangan coba-coba jalan kaki ke hotel. Tidak pakai sendal, hangus kaki Pak. Ya, hangus. Berikutnya, sebelum masuk masjid, buat janji tempat bertemu. Ya, misalnya ada semua namanya itu, kita janjian saja, tunggu saya di sini. Tapi sekarang alhamdulillah aman kan, ada telepon, ada handphone, kita bisa baku SMS, bisa baku telepon ya. Ini yang sponsor ini Axis ya. Kita lihat namanya, kalau Axis itu, kalau apa bedanya? Ya namanya roaming Bu. Kalau menerima kan biasanya menelpon pakai baru dibayar toh. Namanya roaming kalau di tanah Arab ki, biar menerima telepon dibayar toh. Ah, kalau ini Axis gratis, tidak perlu bayar menerima telepon. Ya. Nah, berikutnya jangan lupa janji waktu bertemu. Waktunya jam berapa? Jangan sampai misalnya kita janjian jam 3. Kalau tidak ada jamnya, nanti kita susah ketemunya. Dia datang teman tak jam 1 dia datang, kita datang jam 3, pasti ini tidak ketemu. Makanya bikin waktu pertemuan. Tempat berkumpul dapat dipasangi bendera rombongan tinggi-tinggi. Biasanya kalau yang kreatif, bawalah. Misalnya kita satu rombongan 5 orang, ada tanda pengenal. Bawa ki raket kah? Ya, raket, baru dihilangkan anunya itu senar-senarnya, baru diganti dengan namanya rombongan tak, baru setiap jalan ada yang bawa. Jangan yang pendek bawa, yang tinggi-tinggi. Ya, karena biar kalau orang pendek dia sudah begini belum pergi kelihatan. Nah bilang berdiri ke Ustaz, saya bilang berdiri, baik ini kasihan. Ya, membuat identitas unik. Oh ini orang Indonesia paling jago, bikin identitas unik. Adalah itu yang sampai dia kriwil anunya, di sininya ada pita-pita 10 macam-macam. Bikinlah identitas seperti itu untuk ini lagi. Sekarang tips mencium Hajar Aswad. Ya. Bu, saya tidak menyarankan perempuan mencium Hajar Aswad. Apalagi yang sudah tua. Bahkan ulama Saudi baru datang kita jelaskan memang perempuan tidak usah pergi cium Hajar Aswad. Kenapa? Coba, ibu usianya 40 tahun. Datang itu yang rombongan-rombongan yang dibayar 100 real, 150 real, 3 orang, dia bawa maki mencium. Tapi laki-laki usianya juga 40 tahun. Nah peluk maki Bu. Silakan Bu, silakan. Nah peluk, baru didorong dari belakang, nah kejuk-kejuk ki. Bayangkan. Ayo. Ayo Mi. Ini sudah haram. Ini sudah haram. Saya bikin keputusan ini sama jamaah saya, tidak mau lagi mengantar perempuan setelah saya pernah kena kasus. Anak gadis, dia suruh ke mamanya bawa. Tidak ada niat saya tadinya Pak, tidak ada niat saya ada syahwat. Tapi begitu saya sudah baku dorong-dorong, Pak, langsung saya bilang, la ilaha illallah, habis mi amalku Tuhan, ada pangga nggak puang. Maafkan saya Tuhan, akhirnya saya bilang, tidak jadi, habis amalku. Bayangkan kita dipeluk bukan murim di depan Baitullah. Itu saksi di akhirat nanti. Kalau tidak mampu ibu, Allah sudah tahu ibu mau sekali, cuma karena ibu wanita terhormat, dia lebih menghargai dirinya daripada cium Hajar Aswad. Bagaimana caranya? Cukup dengan Bismillah Allahu Akbar. Selesai bisa deh. Jadi kalau pulang kita dari masjid kasih tahu mi orang, sudah mak saya lagi mencium. Tahu aja gona. Sudah kalau lagi mencium, tahu aja gona. Bagaimana caranya? Selesai, sama itu. Jadi ibu-ibu jangan paksakan, apalagi sampai membayar 150 ringgit. Lebih baik 150 ringgit itu cari orang TKI TKW Indonesia sedekah sama dia, berharga. Ya.
Ambil waktu yang tidak, kondisi Ka'bah tidak terlalu padat. Nah, dilihat, tapi sekarang padat terus. Nah, orang bilang pagi, semua orang dia bilang pagi tidak padat. Semua orang bilang pagi, akhirnya banyak juga. Ya, pastikan fisik kuat. Ya, berikutnya jangan bawa barang berharga. Lepas itu kita punya jam tangan, kacamata. Pak, jangan coba-coba cium Hajar Aswad ketika Bapak pakai ihram. Ya, serius kayak ini Pak. Maluki itu maluki. Pernah ada saya dapat Pak, pakaian ihram telanjang keluar Pak. Jatuh semua Pak. Bayangkan nih. Makanya ketika mau cium Hajar Aswad, kalau bisa pakai celana panjang. Pakai jeans, pakai baju yang ya bagus, agak bagus. Jangan coba-coba pakai ihram Pak. Malu kita, tak cabut semua itu. Buka kacamata. Kalau perlu jam tangan jangan pakai, ya. Kemudian ketika mau cium Hajar Aswad, serahkan kepada Allah. Jangan niat mau menyerobot orang lain. Jangan ada niat mau menyakiti orang lain. Serahkan saja kepada Allah, ya. Berikutnya, pastikan cara berpakaian benar dan kuat. Berantrilah dari sisi rukun Yamani. Oh, ini saya selalu Pak. Alhamdulillah setiap saya niat saya dapat. Bagaimana caranya? Ka'bah itu kan Ka'bah. Kita Ka'bah anggaplah ini persegi 4. Ini kan rukun Yamani. Di sini rukun Yamani, sini Hajar Aswad. Bapak jangan masuk dari sini. Jangan masuk menyerobot, tapi mulai dari rukun Yamani. Di rukun Yamani itu ada besi-besi. Ada rantai-rantai di situ, itu kita pegang. Kalau Bapak menyerobot dari depan, tidak ada dipegang. Begitu jatuh orang, kita ikut jatuh. Tapi kalau ada pegangan itu rantai-rantai, didorong ke orang, kita bisa berpegang. Ya, tapi kalau tidak bisa Pak, jangan paksakan diri. Cukup Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, selesai. Nah, Bapak Ibu yang semuliakan, berikutnya, jangan gunakan jasa atau joki. Ini yang dibayar-bayar, jangan. Ya, ini penting. Itu tadi Hajar Aswad. Tidak rangkaian ibadah haji umroh. Ini yang rangkaian dengan ibadah haji umroh. Apa itu yang pertama? Hafalkan doa-doa singkat, jangan disibukkan dengan catatan. Ketika Bapak tawaf, artinya tidak usah baca itu buku. Berdoa saja. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak, itu kan tawaf itu tempat paling bagus berdoa ketika tawaf. Tapi karena dia tawaf sambil membaca, dia tidak berdoa. Dia baca ini. Itu bukan berdoa. Lebih baik kita tawaf pertama, la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sampai rukun Yamani bismillah Allahu akbar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai di Hajar Aswad bismillah Allahu akbar. Selesai putaran pertama. Putaran kedua kita istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sampai rukun Yamani bismillah Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai lagi Hajar Aswad bismillah Allahu akbar. Masuk putaran ketiga, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa seperti ini yang saya ajarkan? Karena berdoa sunnah dulu berzikir, lalu bersalawat, lalu istighfar, lalu bersalawat. Masuk putaran keempat, mulai ini kita minta berdoa maki apa kita mau. Ya Allah, berikanlah saya keturunan, ya Allah, anak yang soleh dan soleha, minta. Putaran 5 juga begitu, putaran 6 juga begitu, putaran 7 bersalawat lagi kita kepada Allah, kepada Rasul. Karena awali dan akhiri doa dengan salawat. Baru begitu masuk rukun Yamani, bismillah Allahu akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk Hajar Aswad, masuk di putaran itu Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar, selesai. Ya, nah itu. Sekali lagi, jangan sibuk dengan membaca. Ya, ibu-ibu lebih baik Pak, lebih baik kita berdoa sesuai dengan apa kita tahu. Tidak usah baca. Itu tidak berdoa namanya, itu membaca. Berikutnya, berangkat dalam rombongan, jangan terpisah-pisah. Ya, bagaimana kalau terpisah Ki Ustaz? Ini yang banyak kesalahan. Tawaf itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada kegiatan lain kecuali mengelilingi Ka'bah. Itu namanya tawaf. Mengelilingi Ka'bah. Banyak orang tawaf batal tawafnya. Kenapa? Tidak mengelilingi Ka'bah tapi mengejar ustaz.
Ya toh? Begitu dia lihat, itu tawaf Ustaz Dasat. Akhirnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Itu bukan tawaf, ngejar Ustaz. Gak boleh. Kalau bapak ibu ketinggalan, biar ketinggalan, ikut saya. Labbaik Allahumma, jangan. Atau di belakang ustadznya, karena dia lebih cepat. Ustadznya dodongi, nah ulangi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Gak boleh, batal itu. Ya, jalan saja. Tidak ada kegiatan lain kecuali mengelilingi Ka'bah. Ya, kapan ada niat, dia kejar temannya, dia tunggu temannya, batal tawafnya. Ingat itu Bu ya. Ini rangkaian rukun wajib haji ya. Nah, kemudian makan sebelum berangkat supaya kuat. Berikutnya, buat kelompok kecil. Kalau misalnya kita satu kelompok 50 orang, tidak mungkin kita tidak nyasar. Pasti ada yang kececer. Bagaimana caranya? 50 orang itu kita bentuk menjadi 5 kelompok. Satu kelompok 10 orang. Ya. Berikutnya, sepakati lokasi pertemuan. Di mana nanti kita ketemu. Nah, berikutnya, hindari waktu padat. Pindah ke lantai 2 atau ketiga kalau padat. Cuma kalau satu kali tawaf itu di lantai 2 Pak, atau di lantai 3, 1 kilo lebih Pak. 1 kilo. Tapi Allah Maha Kuat Pak. Ada pernah jamaah saya bawa sakit di sini Pak. Bahkan sampai tidak ada orang mau dekati. Karena bau penyakit kulit, bau Pak. Waktu kita naik di atas pesawat, bahkan itu marah-marah pramugari. Kenapa bisa lolos sini? Sampai ketika turun semua jamaah disemprot itu, disterilkan itu pesawat. Subhanallah, apa yang terjadi? Sampai di tanah suci tidak ada baunya sama sekali. Ini orang sehat walafiat. Ada orang yang tadi cala-cala ini justru dia yang sakit. Jangan sampai seperti itu. Allah Maha bijaksana, Allah Maha berkuasa, jadi serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, nah sekarang sholat Masjid Nabawi. Pertama, ini yang Pak, Masjid Nabawi ini Pak, masjidnya Nabi. Di situ ada jasadnya Nabi. Banyak sekali laki-laki yang melanggar ketika datang ziarah Nabi. Ketika datang ke Masjid Nabawi banyak melakukan pelanggaran. Apa itu? Berpakaian seadanya. Pergi ke makamnya Nabi pakai oblong. Masya Allah. Allah saja memuliakan Nabi. Masa kita datang bersilaturahmi, datang ziarah kuburnya Nabi, datang menziarahi Nabi, kita pakaian ala kadarnya. Ketika sudah menghadap kepada Nabi, datang ziarah Masjid Nabawi, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Berpakaian yang bagus Pak, ibu sekalian, kalau perlu pakai harum-haruman. Nah berikutnya, hindari sholat di pelataran masjid. Jangan sampai, kan banyak orang Indonesia malas Pak. Dia bilang kan sama itu di teras sama di dalam. Memang sama Pak, tapi di teras bisa jadi sembahyang di teras Masjid Al-Markas, tapi di dalam Masjid Nabawi di sana pakai baru bisa. Nah, jangan sampai kita terlambat. Ingat nomor rak sendal, minumlah air Zam-Zam. Ini yang penting. Pak, Ibu, selama di tanah suci niatkan tidak minum air putih kecuali air Zam-Zam. Niatkan itu Pak. Saya ulangi, selama di tanah suci niatkan tidak akan minum kecuali air Zam-Zam. Air aqua yang di botol-botol itu, air mineral yang di botol-botol, itu ada di tanah air kita. Kita bisa minum di tanah air. Tapi air Zam-Zam hanya ada di tanah suci. Maka minumlah air Zam-Zam sebanyak-banyaknya di situ. Bagaimana caranya? Begitu kita sampai di tanah suci, beli maki botol-botol, air botol itu. Buang airnya, beli 2. Simpan di kamar 1, bawa ke masjid 1. Habis yang di kamar, simpan lagi yang dibawa dari masjid, bawa lagi yang kosong. Begitu. Makan pun demikian Pak. Bapak Ibu minum air panas, usahakan pakai air Zam-Zam. Lalu ketika minum air Zam-Zam, niat. Ya Allah, saya niat minum air Zam-Zam ini untuk menghilangkan segala jenis penyakit yang ada dalam diri saya. Nah Ibu Bapak yang saya muliakan. Nah berikutnya, ya kita ringkas. Ya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, ketika selesai tawaf, Bapak tawaf, ada beberapa tempat mustajab berdoa. Dari dalam Masjidil Haram, ada 13 tempat berdoa yang paling bagus. Ada berapa Ibu? Berapa? 13. Dari 13 tempat itu ada 3 yang terutama, yaitu tawaf. Ketika tawaf, yang kedua Hijr Ismail, dan yang ketiga di Multazam. Dari 3 tempat ini yang paling terutama Multazam. Apa itu Multazam? Jarak antara pintu Ka'bah dengan
Coba lihat, menghadap ke kiri dulu. Itu. Ada sebenarnya gambar, saya cuma tidak cukup waktu. Nah ini kan namanya pintu Ka'bah, Ibu. Ini yang saya senter ini. Ini pintu Ka'bah. Di sini ada Hajar Aswad. Di sini ada Hajar Aswad. Ciri-cirinya Hajar Aswad itu ada polusi tak gantung-gantung di situ. Nah, ini yang namanya multazam. Ini jaraknya, ini sudut sini dengan pintu Ka'bah. Jarak kira-kira 1,5 meter. Bagus memang kalau kita pergi sentuh ketika berdoa, tapi tidak mungkin karena banyak orang. Jadi yang penting satu lurus ki. Yang penting satu lurus maki, di situ maki berdoa. Itulah tempat paling mustajab berdoa. Multazam berasal dari kata lazim. Allah melazimkan doa orang-orang yang minta di situ. Dan beberapa orang yang saya lihat. Ada kawan saya 16 tahun tidak punya anak, datang dari tanah suci, dia minta kepada si Allah di situ. Alhamdulillah Allah kabulkan, pulang 2 bulan hamil istrinya. Mintalah di tempat itu. Lalu ada yang bilang, Ustadz, saya sudah dari sana, saya sudah minta kepada Allah, saya bersusah payah habis uangku, kenapa yang saya minta tidak dikabulkan? Yakinlah bahwa apa yang Bapak minta sekalian itu tidak baik buat kita. Ya Allah, berikan saya kekayaan supaya suamiku bisa beli mobil. Kok tidak bisa? Allah tahu kalau ada mobilnya suami tak selingkuh. Saya contoh, Pak. Waktu saya tamat SMA, saya mendaftar Rakabri. Mau tahu nggak jadi penerbang? Karena ada keluarga aku, kalau pulang dia pakai itu baju seragamnya. Kalau dia jalan tidak mau bengkok badannya, Pak. Luar biasa dia. Bos sekali lihat. Saya pergi daftar di Jalan Garuda, Pak, depan Pertamina. Begitu saya dites, tidak lulus. Ceper, Pak. Nggak cukup tinggiku. Saya bilang sama yang ngukur, Pak, bisa tambah-tambah. Dia bilang, apa? Mau kau dapat sepatu? Lari, Pak. Ada temanku, nah biar sembahyang Jumat malas juga. Lulus, Pak. Dia sekarang tugas di Polda. Serse pakai baret putih, pakai baret merah. 3 balok-balok di sini. Saya pakai, malah alhamdulillah saya malah Allah takdirkan lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai dari baret merah sampai baret hitam, ku caramai ko semua. Artinya apa? Allah kasih sesuai kebutuhan dan yang baik buat kita. Jangan pernah prasangka buruk. Ketika sudah sampai dari tanah suci, lalu kita minta dan bertahun-tahun tidak dikabulkan Allah, yakinlah bahwa apa yang Bapak Ibu minta itu tidak baik buat kita. Nah sekarang, setelah pulang dari tanah suci, apa yang perlu kita pelihara? 1, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Selalu ada wudhu, Pak. Kalau pulang maki dari tanah suci atau di tanah suci selalu ada wudhu. Yang kedua, berpakaian yang islami. Ibu-ibu kalau selama ini belum pakai kudung, pulang dari tanah suci, jangan lagi lepas kudungnya, pakai jilbabnya terus. Dan orang yang selalu berpakaian Islam seperti ini, terpelihara dari dosa. Contoh, ada kira-kira kita pernah lihat orang pakai gamis, pakai songkok masuk karaoke? Ada? Nggak ada. Ada kira-kira kita lihat pakai begini pergi main biliar. Jadi kalau ada Bu, suami tak supaya dia ke jalan yang lurus, tidak macam-macam pikirannya, suruh pakai gamis, pakai songkok keluar. Nggak tahu itu kalau di atas mobil nak ganti baru nak kantong songkok. Yang ketiga, setiap nanti pulang dari tanah suci, setiap saat kalau keluar maki, selalu biasakan berdoa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amalkan itu. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah tausiah manasik haji kita, dan mudah-mudahan ada manfaat. Tidak ada balasan lain kecuali Jannatul Firdaus bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Akhirnya, atas nama pribadi dan seluruh jamaah manasik pada hari ini, menyampaikan selamat ulang tahun kepada Harian Fajar yang pada kesempatan ini berulang tahun yang ke-30-nya. Insya Allah, mudah-mudahan Harian Fajar semakin diberkahi dalam bisnisnya dan semakin banyak pembacanya. Dan mudah-mudahan yang sudah hadir di sini menjadi langganannya tahu semua Harian Fajar. Insya Allah. Ibu Bapak yang saya muliakan, ini saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat menunaikan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
nun wal kalam yamsturun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Dasat Latif. Namun demikian mungkin ada yang ingin bertanya. Karena itu saya persilakan 2 orang penanya, mungkin dari Ibu 1 dan dari Bapak 1. Bapak silakan ke depan. Ibu 1 ada? 1 orang silakan maju ke depan. Mohon Ibu untuk tidak meninggalkan tempat, karena selain kita mendapatkan tausiah bagaimana tips haji dan umrah, kita juga akan mendapat peluang yang banyak untuk mendapatkan hadiah pada kesempatan ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Sebutkan nama dan dari mana Ki? Nama saya Abdul Kadir Suku. Berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji, insya Allah. Pertanyaan saya, tadi dijelaskan Ustaz bahwa memotong kuku, mencukur rambut. Bagaimana kalau ada seseorang yang tidak ada rambutnya di anunya? Itu satu. Kedua, bagaimana kalau seandainya ada semut, apalagi kalau semut hitam yang gigit saya punya telur, baru kan dilarang membunuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari, mungkin ditampung dulu Ustaz atau langsung? Ya, langsung saja. Ya? Oh, ya. Ya, Ibu Bapak yang saya muliakan, tadi saya jelaskan bahwa sunnah sebelum berpakaian ihram itu sunnah mencukur rambut, kumis dan alena beliau. Bapak tanya, bagaimana kalau tidak ada bulunya tahu? Nggak usah dicukur, apalagi mau dicukur. Anu kapan ini contoh kasus. Apalagi pun dicukur pernah tena mo. Sunnah Pak, sunnah artinya tanpa dilakukan pun boleh ya. Nah sekarang, kenapa ibu yang ketawa? Yang kedua Pak, bagaimana kalau misalnya lagi wukuf? Wukuf itu kan di Padang Arafah. Di Padang Arafah itu kan kita tidak dalam hotel. Kita bisa duduk-duduk kalau di Haji Plus masih bagus tempat duduknya. Kalau haji pemerintah biasanya ala kadarnya alasnya. Bagaimana kalau ada tiba-tiba semua hitam? Itu di kampungku nak bilang galati. Itu kalau nak tusuki bengkak. Apakah dibunuh Ustaz? Jangan dibunuh. Itulah bagian dari cobaan. Biarkan saja. Udah kok gigi kak. Lagi gigi lagi Ustaz. Bagaimana caranya? Tangkap. Bilang, bukan tempat gigimu ini. Jelas Pak ya? Ketika wukuf, Ibu Bapak, ketika wukuf tidak ada bacaan wajib, tapi Rasulullah menyunnahkan membaca Qul huwallahu 1000 kali. Ya, sunnah. Nah, ada lagi? Ibu, ada lagi mau bertanya? Iya, di sini sudah hadir Ustaz. Oh, ya, di samping saya. Namun demikian, ya, sebelum saya persilakan kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu mungkin untuk tidak meninggalkan tempat ini, karena hadiah utama ada hadiah umrah untuk kita semua dan kita memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan hadiah umrah. Baik, saya persilakan Ibu. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya tanyakan di sini, apakah tawaf dan sa'i dapat dilakukan tidak pada satu hari yang sama? Misalnya orang tua sudah lelah tawaf hari ini, ya, apakah bisa sa'inya nanti besok? Oke, ya itu yang pertama. Dan apakah kedua, kalau kita sa'i bisa istirahat pada waktu lelah atau tidak? Terima kasih. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian. Halo. Ayo kita anu dulu. Labbaik Allahumma labbaik sama-sama. Ya, ibu-ibu yang tidak bertalbiyah saya doakan suaminya kawin lagi. Makanya ayo ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Terima kasih Bu. Rangkaian umroh tawaf itu begini, kita kalau berangkat dari Madinah sampai kita ngambil miqat di Bir Ali, di situ ada tempat mandi, boleh mandi, silakan mandi. Tapi kalau ibu-ibu dianjurkan mandi di hotel karena ribet kan. Kalau laki-laki masih bisa mandi tapi kalau musim haji sebaiknya mandi di hotel. Selesai itu sampai di Masjid Bir Ali, Madinah Bir Ali itu kurang lebih 10 kilo saja. Sampai di situ wudhu, kalau memang rusak wudhunya, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat. Namanya sholatnya ikhram, ya. Nah, bagaimana bacaannya Allah sudah tahu, langsung maki saja takdir. Allah tahu bahwa Bapak mau umroh.
Ya. Nah, selesai itu lalu pakaian ihram masuk, labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahu umratan wa haj. Kalau mau umrah dan haji pada waktu itu. Nah, nanti ada pembimbing yang ngajar. Selesai itu masuk, mulailah kita di bus memperbanyak talbiyah, kadang-kala dengar tausiah, ceramah dan lain sebagainya. Sampai di Mekah, kita ke hotel dulu, ganti pakaian dan lain sebagainya. Nah, tentu perjalanan itu kalau orang tua kan sudah capek. Nah, sampai di situ boleh enggak ditunda? Besok pitawaf. Boleh. Dengan catatan selama berpakaian ihram berlaku itu larangan ihram. Ibu bapak yang bawa suami tidak boleh bercumbu. Ya. Ibu bapak tidak boleh menggaruk, tidak boleh menyisir, tidak boleh berpakaian harum-harum. Selama itu berlaku larangan ihram. Ya, kita biasanya mau cepat selesai supaya larangan ihram gugur. Nah, kalau pada waktu itu langsung diselesaikan tawafnya boleh. Tawaf putar pertama, kedua dan seterusnya. Bagaimana Ustaz kalau tiba-tiba putaran kedua kentut? Karena kalau orang kentut itu batal, Bu. Ya, pernah ada jamaah saya bawa, setiap dia mau tawaf kentut. Pergi wudhu, ulang lagi. Sampai 5 kali dia datang, Ustaz doakan kau dulu Ustaz. Kenapa selalu kata kentu-kentu ini Ustaz? Saya bilang, sebelum saya doakan saya tanya apa kerjaan suami tak? Ibu, nah bilang Ustaz itu yang biasa banyak sempri-sempri di jalan. Oh iya, oh itu sebabnya namanya nyempri juga pantata. Saya bilang telpon dulu suami tak, suruh bertobat. Telepon dulu suruh bertobat. Sudah itu barulah beberapa saat kemudian wudhu baru bisa selesai tawaf. Karena kalau kentut-kentut orang tidak jadi ibadah. Nah, bagaimana kalau lagi tawaf tiba-tiba batal kentut, keluar dari barisan, ambil air wudhu. Tidak usah ke hotel, tempat air Zam-Zam. Tempat air Zam-Zam wudhu. Selesai itu karena kita terpisah rombongan, maka silakan lanjutkan sendiri. Ya, bagaimana hitungannya Ustaz? Apakah dimulai lagi dari 1? Tidak. Misalnya hitungan kita sudah 2,5, tiba-tiba kentut, lanjutkan lagi menjadi 3, 4 dan seterusnya. Nah, apakah selesai tawaf? Karena tawaf itu berat, sa'i juga berat. Apakah selesai tawaf kita boleh istirahat, besok baru lanjutkan sa'i? Boleh. Tapi selama itu masih berlaku larangan ihram. Nah, selesai kita tawaf, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Belakang itu ada tugu-tugu, di situ telapak kakinya Ibrahim. Sholat sunnah 2 rakaat. Selesai itu sunnah minum air Zam-Zam. Ketika minum air Zam-Zam, sunnah melihat Ka'bah. Baru sunnah 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Jangan minum seperti playboy. Itu tidak sesuai sunnah itu. Nah, selesai minum menuju ke area tawaf, sa'i. Ketika sa'i boleh tidak ada wudhu. Tak kentu-kentu boleh. Sudah bisa. Boleh tidak istirahat? Lagi sa'i capek duduk lagi? Boleh. Nah, selesai putaran, bagaimana kalau putarannya sa'i? Kalau putarannya tawaf kan, tak 350 derajat, 380 derajat. Tapi kalau sa'i, Safa, Marwah 1, Marwah, Safa 2. Jadi bukan begini, 1, 2. Jadi 1, 2. Gitu ya. Nah, selesai kita sa'i, baru bertahlul. Sunnah kalau suami istri, istri potong rambutnya suaminya, suami potong rambutnya istrinya. Sunnah cukur gundul. Tapi kalau masih mau lagi umroh beberapa kali, jangan langsung habis rambut tak. Cicil ki. Kalau selesai tahallul, maka larangan-larangan ihram sudah lepas. Jelas Ibu? Nah, jelas. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.